Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam literasi. Salam saparantu. Salam sapa para penuntut ilmu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para peserta didik, para penuntut ilmu dimanapun berada. Selamat pagi anak-anakku yang hebat di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana tugas dan kewajiban kita. Sebelum memulai aktivitas dan pembelajaran hari ini, Bapak mengajak kepada kita semua untuk mendoakan rekan-rekan saudara kita, banyak peserta didik yang saat ini masih berduka karena tertimpa musibah gempa. Untuk itu kita berdoa semoga mereka diberikan ketabahan, kesabaran, serta insya Allah Allah naikkan derajatnya. Seperti biasanya untuk mengawali diskusi dan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Motivasinya yaitu membaca adalah nafas hidup dan jembatan emas meraih masa depan. Kita tahu bahwa napas itu sesuatu yang penting, tidak bisa digantikan oleh apapun. Tanpa napas tentu kita akan mati. Sama halnya dengan membaca. Tanpa dengan membaca maka kualitas kita benar-benar akan mati. Dan membaca menjadi jembatan yang terbuat dari emas untuk meraih masa depan. Untuk itu mari kita sama-sama giat membaca, giat belajar. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka untuk fase E atau kelas 10. Nah, pembelajaran kali ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang teks observasi. Dan hari ini kita akan melangkah ke materi yang baru, yaitu tentang negosiasi. Produktif bernegosiasi di dunia kerja. Ketika kita mendengar kata negosiasi, apa sih yang terbesit, yang ada dalam benak kalian? Biasanya muncul ide-ide, muncul pikiran-pikiran negosiasi itu tentang tawar-menawar, atau jual beli, atau ada yang menjawab COD, katanya cash on delivery dan lain sebagainya. Itu tidak salah, itu salah satu wujudnya. Cuma negosiasi ini yang paling penting perlu digarisbawahi adalah adanya tawar-menawar. Tawar-menawar harga, tawar-menawar ide, barang, gagasan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali cakupannya. Negosiasi ini jadi tidak hanya dimaknai soal ekonomi saja, tapi banyak cakupannya, tidak sebatas uang ataupun barang. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang mesti kita capai yaitu kita mampu memahami arti atau definisi dan karakteristik teks negosiasi, dan kita mampu menganalisis struktur teks negosiasi. Jadi ada dua capaian yang harus kita capai hari ini. Nah, seperti halnya tadi yang sudah diungkapkan bahwa negosiasi ini intinya adalah tawar-menawar. Nah, teks negosiasi ini jadi ada aktivitas yang di dalamnya ada tawar-menawar. Tentu karena adanya tawar-menawar berarti tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Jadi dilakukan minimal oleh dua pihak atau lebih, dan tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena kita tahu dua belah pihak itu, dua pikiran, dua ide, dua gagasan, dua keinginan. Oleh karena itu dengan jalan teks negosiasi ini akan menjadi satu media, suatu cara untuk mencapai kesepakatan atau mendapatkan sebuah solusi. Nah, selanjutnya ciri atau karakteristik teks negosiasi itu, yang pertama kita geser terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, karakteristik teks negosiasi ini tadi melibatkan dua pihak atau lebih. Tidak bisa oleh satu pihak. Bagaimana mau tawar-menawar kalau satu pihak, ya? Tidak mungkin. Jadi minimal dua pihak atau lebih. Kemudian menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak itu pada ujungnya dua perbedaan itu diambil satu kesepakatan, diambil satu solusi, satu pemecahan masalah yang pada intinya harus menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Dan kalau tidak menguntungkan pasti belum tercapai kesepakatan. Kesepakatan bisa diraih itu karena
dianggap keduanya sama-sama merasakan keuntungan. Kemudian yang ketiga, menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Negosiasi ini sebetulnya menjadi sarana, menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama. Dari perbedaan-perbedaan ide, gagasan, pandangan masing-masing atau masing-masing pihak, tentu pada intinya mengutamakan kepentingan kedua belah pihak tersebut. Karena kalau mementingkan pribadi, tentu tidak akan tercapai kesepakatan. Oleh karena itu, kesepakatan bisa diraih karena keduanya telah merasa diuntungkan gitu. Jadi mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Dalam bernegosiasi kita bisa merencanakan sesuatu yang belum terjadi, atau katakanlah ya kita merencanakan sesuatu gitu. Jadi dengan negosiasi ini bisa terencana dengan baik. Contoh, kita bisa bernegosiasi soal kedepannya, misalnya acara liburan atau study tour, kita mau kemana. Ada beberapa pihak yang memberikan suara, memberikan ide, gagasan, kemudian ada negosiasi menjadi jalan untuk memecahkan rencana apa yang nantinya akan disepakati oleh beberapa pihak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Orientasi ini wujudnya berupa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, permisi Pak, permisi Bu, selamat pagi Dek, Kak, dan lain sebagainya. Berupa sapaan itu masuk ke orientasi, ataupun pernyataan-pernyataan untuk mengawali pembicaraan. Jadi pada intinya orientasi ini pembukaan atau sederhananya basa-basi lah gitu. Itu orientasi. Kemudian untuk pengajuan ini adalah suatu keinginan ataupun ada harapan yang diajukan untuk disetujui. Nah, untuk lebih paham pengajuan, Bapak bawa dulu ke penawaran. Beda dengan penawaran. Kalau penawaran ini adalah inti dari kegiatan negosiasi. Penawaran ini sebetulnya adalah menawarkan atau menawari atau penawaran. Jadi penawaran ini bukan berarti nawar. Jadi jangan terjebak dengan kata nawar. Penawaran ini sekali lagi adalah menawarkan, menawari. Kalau kita main ke toko-toko, toko baju dan lain sebagainya, apapun itu, biasanya ada para pegawai yang berbicara, ayo deh Pak, kemari, toko kami sedang memberikan penawaran spesial. Nah, di mana ada kata menawar? Tidak ada kan ya. Jadi penawaran itu ada sesuatu yang diberikan, ditawarkan, atau penawaran spesial tadi berarti ada sesuatu yang ditawarkan spesial. Jadi penawaran bukan berarti nawar, tapi menawarkan. Nah, antara pengajuan dan penawaran ini bisa kita analisis dari orangnya. Pengajuan datang dari orang yang butuh. Kita kalau butuh biasanya mengajukan sesuatu. Jadi pengajuan datang dari orang yang butuh. Kalau penawaran datang dari orang yang punya kehendak atau orang yang berada di atasnya. Contoh, ada sebuah topik teks negosiasi, anak SMP yang sedang berdiskusi dengan orang tuanya untuk menentukan kemana dia melanjutkan, si anak melanjutkan pendidikannya. Apakah ke SMA atau ke SMK. Di sanalah dirundingkan dalam bernegosiasi. Sang anak ingin ke SMA, sedangkan orang tuanya ingin ke anak tersebut ke SMK. Nah, secara sekilas bisa kita identifikasi siapa yang butuh, siapa yang punya kehendak. Tentu yang butuh ini anak. Anak ingin ke SMA. Dia akan memberikan pengajuan kepada orang tua. Ya, Bu, saya akan melanjutkan pendidikan. Saya inginnya ke jenjang SMA. Nah, itu pengajuan datang dari orang yang butuh atau anak. Dia mengajukan dia mau melanjutkan ke SMA. Kemudian orang tuanya menyanggah.
Nah, lebih baik jangan ke SMA. Lebih baik kamu itu sekolah melanjutkan ke SMK, karena SMK bisa melanjutkan kerja. Nah, itu beda lagi, itu penawaran. Orang tua menawari. Jadi ada suatu penawaran yang diberikan kepada orang tua, dari orang tua kepada anak. Jadi bisa untuk membedakan pengajuan dan penawaran bisa kita lihat dari orang yang berbicaranya. Topik tadi, bahasan tadi, anak jelas dia butuh persetujuan dari orang tua, kemudian orang tua akan memberikan penawaran-penawaran yang pada akhirnya dirundingkan. Untuk lebih memahami lagi, Bapak akan bawakan ke contoh yang lain. Contohnya penjual dan pembeli. Katakanlah jual handphone. Ada penjual dan pembeli. Kita bisa analisis bahwa yang butuh ini adalah si pembeli karena dia butuh HP. Ya. Jadi pengajuan akan datang dari pembeli. Dia mengajukan harganya mungkin boleh dikurangi, tidak, jangan segitulah, harganya kurangi karena saya juga butuh ongkos dan lain sebagainya. Itu berupa pengajuan, datang dari orang butuh dan bentuknya nawar. Sedangkan penawaran akan datang dari orang yang punya kehendak atau orang yang ada di atasnya, yaitu penjual. Penjual ini bukan berarti dia tidak butuh uang, cuma dia punya kehendak, dia bisa mempermainkan harga dan lain sebagainya karena dia yang punya kehendak, punya barang, punya handphone tadi. Artinya dia akan memberikan penawaran. Jika tadi orang yang butuh, pembeli, mengajukan jangan 3 juta dong, bagaimana kalau 2.500.000 saja, karena saya juga perlu ongkos dan lain sebagainya. Kemudian si pembeli memberikan penawaran, si penjual memberikan penawaran, aduh kalau 2.500.000 itu terlalu murah, ini HP-nya masih bagus, bagaimana kalau 2.900.000 saja, karena ini masih ada dusnya, kemudian nanti saya berikan bonus misalnya headset dan lain sebagainya. Berarti itu ada penawaran yang diberikan dari penjual kepada pembeli. Jadi jelas ya antara pengajuan penawaran, kalau pengajuan datang dari orang yang butuh, penawaran datang dari orang yang punya kehendak. Tapi balik lagi kepada topik apa yang sedang dibicarakannya. Dan jangan terjebak dengan penawaran. Penawaran bukan berarti nawar, tapi penawaran itu menawarkan atau menawari. Selanjutnya ada persetujuan. Persetujuan jelas ini berisi kesepakatan. Pada akhirnya pengajuan penawaran yang terus berulang kali dibicarakan, kegiatan intinya itu pada akhirnya untuk mencapai persetujuan. Tercapai tidak, sepakat tidak, deal tidak, fix tidak, oke tidak, setuju tidak. Nah, ini persetujuan dicapai oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya harus menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Dan terakhir adalah penutup, biasanya berisi ucapan terima kasih ataupun salam. Nah, jadi jelas ya, jadi yang pada intinya dalam sebuah teks negosiasi ini ada 2 bagian penting, yaitu jadi jelas ya. Jadi dalam struktur teks negosiasi ini ada 2 bagian yang amat begitu penting, dan ini biasanya yang menentukan negosiasi ini berjalan lancar atau tersendat, berjalan alot ataupun mudah. Ini yang menentukannya adalah pengajuan penawaran. Kesulitan itu antara pengajuannya beberapa kali, penawarannya beberapa kali, ini yang menentukan lama atau sebentarnya sebuah negosiasi yang berjalan. Kemudian sampai akhirnya bisa mencapai persetujuan. Nah, untuk sebagai bentuk latihan, mari sama-sama kita berlatih menganalisis struktur teks negosiasi. Silakan analisis teks negosiasi berjudul negosiasi warga dengan investor berdasarkan strukturnya tadi yang barusan sudah kita bahas. Ini teksnya tersedia di buku paket Bahasa Indonesia halaman 165. Kalian baca, kalian amati setiap dialognya, setiap kalimatnya. Kemudian kalian tentukan mana bagian strukturnya, mana orientasinya, mana pengajuannya, mana penawaran, persetujuan, dan penutup. Ingat tadi bekal pemahaman tadi, bekal
contoh-contoh tadi untuk kemudian dituangkan, diterapkan pada bentuk latihan analisis teks tersebut. Nah, mungkin itu saja yang hari ini dapat Bapak sampaikan, yang dapat kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita bisa terus menggali tentang teks negosiasi ini pada pembelajaran selanjutnya, ataupun jangan berhenti membaca di sini, jangan berhenti menyimak di sini. Cari informasi lagi, cari bahan bacaan lagi untuk memperdalam ilmu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.